وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Surat At-Tur, surat yang ke-52, ayat yang ke-7 sampai seterusnya. Bapak dan Ibu, kajian kita pada pertemuan yang lalu semenjak awal surah sampai kepada ayat 8. Berarti pagi hari ini adalah ayat ke-9, cuma kita jemput sedikit ke atas supaya bertali atau bersambung dengan apa yang akan kita pelajari dalam ayat berikutnya. Intinya Allah bersumpah, dan Allah bebas bersumpah dengan makhluknya. Yang kedua, apabila sesuatu yang Allah pakai sebagai sumpah dan Allah jadikan sebagai sumpah, itu sebagai petunjuk bahwa apa yang dijadikannya sebagai sumpah itu banyak sekali hal yang harus dipelajari, dipahami. Kenapa sesuatu Allah jadikan sebagai sumpah? Kalau di sini adalah At-Tur, Kitabim Mastur, Al-Baitil Ma'mur, Saqfil Marfu', Bahril Masjur. Panjang lebar sudah kita jelaskan. Ya, intinya adalah menyatakan bahwa azab, siksa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang ingkar, kufur, pelaku-pelaku kesyirikan, kefasikan dan seterusnya, pasti azab itu terjadi. Begitu pastinya sampai Allah bersumpah satu, kemudian dilanjutkan dengan inna ayat ke-7, ditutup dengan la. Jadi waw, wa, inna, la, pasti kebenarannya tidak dapat disangsikan. Aku bersumpah demi, sesungguhnya benar-benar. Apa yang benar-benar waqi', yang benar-benar terjadi itu azab. Berikutnya, begitu hebat keperkasaan Allah, kemahakuasaan Allah, kekuatan Allah, Dzul Quwwatil Matin, ma lahu min dafi', tidak satu makhluk pun yang ada di alam semesta ini, dan memang segala sesuatunya adalah makhluk kecuali Allah, yang bisa dafi'. Dafi' menolak, menangkis, menahan, tidak ada. Kata-katanya sini ma lahu min dafi', satu pun. Kata-kata min dafi' tertuju kepada menyatakan atau menjelaskan pada kita bahwa
apa dan siapapun dia tidak mempunyai kekuatan sedikit pun, karena kekuatan milik Allah. Dalam ayat di atas, surat di atas itu akhir surat Zariyat, Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Al-quwwatil matin. Ayat ke-58, Allah adalah dzul quwwah, pemilik kekuatan. Dia yang punya kekuatan, dia dzul quwwah, karena dia adalah qawi. Allah qawi, maha kuat, pemilik kekuatan, dan kekuatan apapun berasal bersumber daripadanya. Tidak satu pun kita punya kekuatan, la quwwata illa billah. Kita tidak punya kekuatan sedikit pun, karena semuanya milik dia. Lalu karena semua milik dia, kekuatan pun milik dia, dia berikan kekuatan kepada siapa yang dia kehendaki. Apakah mampu kekuatan yang diberikan itu untuk melawan, menghadapi, menentang, menolak? Kalau dia hendak berkehendak untuk menyatuhkan, menimpakan suatu petaka, suatu bencana, malahu min dafi'. Nah, kapan itu terjadinya? Baru ayat yang sekarang kita coba pahami petunjuknya. Itu yauma tamurus sama'u maura. Yauma pada hari, pada saat, pada ketika. Yaum dalam kaedah bahasa Al-Quran bisa dimaknai 24 jam, hari, siang atau malam. Bisa juga maknanya saat atau ketika atau masa. Yauma pada saat, pada waktu, pada ketika atau pada hari. Tamurus sama'u maura. Tamur itu bergerak, tidak teratur, ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Pokoknya tidak arahan. Tiba di lautan bergelombang ke sana ke sini. Tiba di langit, itu dia. Pada saat, pada ketika, tamur. Di sini diterjemahkan berguncang. Dengan kegoncangan sangat dahsyat, itu maura. Menekankan itu. Kapan terjadinya adzab rabbika itu? Ya Muhammad, mula-mulakan kata Muhammad, la. Ayat ke-7, inna adzab rabbika, rabbika, adab Tuhanmu itu. Kapan terjadinya? Terjadinya nanti, tiba masa, tiba waktunya, itu tamur, bergoncang dengan sangat hebat. Goncangannya menunjukkan ketidakteraturan karena begitu dahsyatnya. Maura menekankan. Jadi pada saat, pada hari ketika langit ini bergoncang dengan segoncang-goncangnya, sehebat-hebat goncangan. Tadi Ustaz kita membaca dalam salat as-sama'u munfatirun bih, munfatirun, terbelah-belah, retak-retak, insyaqqat, infatar. Idza sama'un fatara, idza sama'un syaqqat. Ketika itu dia terjadi. Bagaimana keadaan ketika itu? Nahnu la na'lam wallahu alam. Kita tidak tahu bagaimana gerangan terjadinya goncangan itu. Karena sampai hari ini para ulama, para alim, para ilmuwan belum tahu hakikat langit yang pertama di mana, kedua di mana. Satu-satunya manusia yang telah melewati Nabi Muhammad. Kita hanya tahu langit itu yang di atas. Maka berbagai macamlah pendapat dan pemahaman yang hanya kita kembalikan kepada Allah. Ini menunjukkan betapa luas angkasa raya ini. Semuanya ketika terjadi tiupan pertama nanti akan bergoncang dengan goncang yang sangat hebat. Inilah yang dituju dalam ayat yang ke-9. Tamuru maura wa tasirul jibalu sayra, tasiru sayr, berjalan
berjalanlah gunung sebenar-benar berjalan, kira-kira begitu terjemahannya. Tapi yang dimaksud di sini itu tasirul jibalu saira, begitu hebat letusan yang terjadi di bumi, dan kita tahu bahwa gunung itu adalah panjang, antamida bikum, gunung adalah pasak bumi, sehingga kamu tidak bergoncang dan tidak bergoyang di bumi ini, tenang dia. Maka ketika itu gunung berletusan kan, al-qaryah mal-qaryah wa ma adraka mal-qaryah yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Jadi akibat tiupan sangkala yang pertama, tiba di langit begitu, tiba di gunung sesuatu yang kokoh di bumi begitu dia, bagaikan kal ihni, seperti kapas atau bulu-bulu yang dikucek-kucek, berterbang ke sana ke sini, begitu kencang terbangnya bagaikan berjalan, gitu pemahaman sebagian ulama. Jadi saat di mana nanti tasirul jibal saira, gunung-gunung berjalan dengan sangat kencang, bagaikan berlari berpindah-pindah. Bagaimana ini keadaannya? Saya juga tidak tahu, karena kita belum melihat dengan mata kepala gunung Merapi meletus, betul-betul meletus. Yang keluar baru tahun 70-an, Kepundan keluar. Tapi Sabana Malati, Gunung Merapi, Gunung Senggelang, sehingga hancur dan cair belum. Paling-paling kita mengkhayal-khayal bagaimana bentuknya. Cuman nanti dari kiamat semua gunung al-jibal, semua gunung berterbangan ke sana ke sini, dibikinlah perumpamaan oleh dalam ayat kan, kal ini seperti kapas, seperti bulu yang dihambur-hamburkan atau diterbangkan oleh angin begitu kencangnya. Ini dia tasirul jibalu sayra. Fawailui yauma idil lil mukadzibin. Maka ketika itu terjadi, azab sudah datang, siksa yang dijanjikan sudah terjadi, tertutup pintu penyesalan. La yanfa'ul ladzina amanu iman, la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum, ketika itu tidak berguna lagi pengakuan iman. Mau tobat tidak diterima lagi. Ketika itulah wail. Fawailun. Dalam Al-Quran wailun itu banyak sekali terulang, lebih lah 27 kali ada. Kata-kata wail biasanya diucapkan untuk orang yang tidak mau diingatkan, bangkang, menentang, terus bersikukuh dengan sikapnya, tindakannya, lakunya, perbuatannya, kesombongannya. Well namanya. Well itulah yang diterjemahkan orang bahasa cilako. Dulu kecil-kecil sering kita mendengar kata neraka well. Neraka well disebut dalam Quran bahasa neraka well ada. Tapi siapa yang masuk neraka pasti well. Imam Qurtubi dalam tafsirnya jilid 1 ketika mengurai surah Al-Baqarah, dia menyebutkan well itu sebetulnya salah satu jurang dari jurang-jurang neraka yang terletak di antara dua gunung. Ditujukan salah satunya untuk kaum Yahudi, tokoh-tokoh pendeta Yahudi yang merubah-rubah, mengganti, menukar ayat Allah. Wailun. Beliau menafsirkan ketika itu well, jurang. Wadin fi jahannam, jurang yang kedalamannya 40 tahun. 40 tahun terjun ke bawah baru sampai kepada qa'liyah, kepada dasarnya, namanya well.
Tapi secara umum wail itu maknanya adalah kebinasaan, kecelakaan, kesengsaraan, kerugian dan penderitaan yang terjadi yang menimpa kepada siapa ditujukan kalimat wail. Paling banyak dalam Quran ditujukan wail itu kepada lil mukadzibin. Bahkan ada salah satu surat Al-Mursalat itu 10 kali diulang wail, 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 wail. Wailu yauma idil lil mukadzibin, wailu yauma idil lil mukadzibin, diulang-ulang 10 kali kalau tidak salah. Yang terbanyak wail itu terarah kepada mukadzibin. Mukadzibin adalah orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang tidak mempercayai, menolak untuk membenarkan, namanya mukadzibin. Kadzaba, mendustakan. Kalimatnya berbeda tuh, antara mendustakan dengan berdusta. Kalau kadzaba, mendustakan. Kalau tidak pakai tasdid, berdusta, mengatakan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, berdusta. Tidak pakai tasdid. Kalau tasdid, mendustakan apa yang disampaikan pihak lain, tidak kita terima, kita tolak kebenarannya, mendustakan. Lama-lama lahirlah kalimat mendustakan itu tidak mempercayai. Tidak mempercayai, tidak meyakini. Jadi orang yang mendustakan berarti dia tidak mempercayai, tidak meyakini kebenaran yang disampaikan pihak lain. Jadi kalau dia nanti yukadzibu, berarti dia mendustakan ayat Allah, mendustakan ayat akhirat, mendustakan Rasulullah. Pelakunya mukadzibin. Mukadzibin orang-orang yang tidak mempercayai, tidak meyakini, tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah atau apa yang disampaikan Rasul, atau ayat-ayat Allah itu sendiri yang mereka dustakan. Nah, di sini atau di situ terarah kepada wail, maka oleh sebab itu wail lah, kecelakaanlah, kesengsaraanlah, azablah. Yauma izin, pada hari itu pada hari di mana saat bergoncang langit dengan sehebat-hebatnya dan gunung berhamburan, berterbangan, berjalan begitu sangat cepatnya. Nah, yauma izinnya terarah ke situ. Jadi pada hari itu, pada hari saat langit begini, gunung begini, wail, kecelakaan, kesengsaraan, penderitaan, kutuk dan azablah lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mukadzibin. Apa mukadzibinnya? Pertama, mereka mendustakan, tidak membenarkan, tidak mempercayai ayat-ayat Allah. Lebih khusus siksa, azab yang dijanjikan akan menimpa mereka jika mereka berketerusan dalam kebangkangan, keingkaran dan permusuhan serta penentangan. Ini siapa ini? Jelas orang kufur ini. Jelas pelaku-pelaku kesyirikan. Ini jelas terarah kepada orang yang tidak menerima kebenaran sama sekali. Nah, diarahkan kepada itu. Itu mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hari akhirat, mendustakan pembalasan, mendustakan ancaman-ancaman Allah. Wail. Di antara sifat mereka adalah alladzina hum fi khawdi yal'abun. Itu di antara sifatnya. Itu alladzina hum, orang-orang yang mereka, alladzina itu orang-orang yang mereka di dunia ini fi khawdin, hum mereka berada di dalam khawd, mereka berada dalam khawdi yal'abun. Khawd itu hanyut, larut, asyik, bagaikan orang berenang.
Dia berada di situ, tenggelam, kaki tidak ke bawah, tidak sampai ke dasar, tapi dia tidak keluar, hanyut, larut. Ya, terbenam, tapi tidak ke bawah. Jadi dia hanyut, larut, asyik di dalam pembicaraan kebatilan. Fi khawdi yalabun, itu orang-orang yang asyik, hanyut, larut, bagaikan orang tenggelam dalam kebatilan, dalam kelalaian, dalam ketertipuan dan keterpedayaan dengan hidup dunia ini. Maka siapa saya yang hanyut, larut, tenggelam, asyik dengan dunia ini dengan segala macam halnya, sehingga tidak sedikit pun pikirannya, ingatannya, apalagi persiapannya untuk menuju kematian dan kehidupan akhirat. Bahkan setiap kali diingatkan bahwa hidup dunia ini sementara, di dunia ini kita bertugas selaku hamba Allah, tidak, dia makin asyik. Nah, orang yang seperti ini yang katakan khawd, yal'abun, fi khawdi yal'abun. Itu orang-orang yang yal'abun itu kan bermain, la'iba bermain. Dunia ini kan la'bun ini, la'ibun dunia, lahu wa la'ibun, atau la'ibu wa lahun, permainan. Kalau dibagi-bagi oleh ulama kan, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakurun wa takatur, 5 surat Al-Hadid. Dunia ini adalah la'ibun, 1. Orang terjemahkan la'ibun itu permainan. Yang kedua lahun, melalaikan. Yang ketiga zinah, perhiasan. Yang keempat tafakhur, berbangga-bangga, ria. Yang kelima takatsur, saling pamer, saling banyak. Takatsur ini ujungnya alhaakumut takatsur. 5 ini ada yang mengatakan bahwa itu tahapan namanya. Tahapan main-main anak-anak. Karena memang anak-anak banyak waktunya untuk main-main tanpa tujuan, tanpa misi, tanpa tidak tahu apa yang dipermainkannya. Jelas memang habiskan waktu untuk bermain-main, laibun. Masa ini kata orang masa anak-anak. Yang kedua lahwun, masa melalaikan senda gurau sehingga lalai, melalaikan namanya. Itu masa remaja lah, masa ABG. Zina, masa berhias-hias orang muda. Tafakhur, berbangga-bangga, fakhr, berbangga dengan jabatan, pangkat, karier, berbangga-bangga dengan ini itu. Masa dewasa. Masa tua, saling memamerkan, banyak lagi, banyak anak, banyak cucu, banyak perusahaan, banyak habis. Ini 5 tahap manusia. Ada juga yang mengatakan yang 5 itu adalah memang seperti itu. Dunia tidak lepas daripada yang 5 ini. Maka siapa yang tidak mengerti hakikat hidup dunia, dia hanyut, larut, tenggelam, dibawa oleh dunia yang seperti ini. Jadi khawdi yal'amun, hanyut, larut dalam kebatilan, pembicaraan batil, perbuatan batil, pekerjaan batil yang sifatnya main-main. Fi khawdi yal'abun, di sini diterjemahkan itu ayat yang ke-12, orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa. Yal'abun, bermain-main dalam perbuatan dosa. Tapi maknanya tadi sudah kita jelaskan. Orang ini adalah cirinya yang disebut oleh ayat Al-Mukadzibin. Dia tidak percaya, dia tidak yakin dan tidak membenarkan ayat-ayat Allah,
apa yang disampaikan Rasul, lebih-lebih dia tidak percaya kepada hari pembalasan. Orang kalau tidak percaya kepada hari pembalasan, bahwa kerjanya pasti dimintai tanggung jawab, maka dia akan mengerjakan apa saja. Bahkan dosa dipermain-mainkannya, kekafiran dipermain-mainkannya, kesyirikan dipermain-mainkannya, penentangan dan keserakan dipermain-mainkannya. Ayal ambun namanya. Jadi asik dalam pembicaraan perbuatan batil yang itu sifatnya ya lambut, bermain-main. Dan begitulah hidup bagi orang yang tidak mengerti hakikat hidup, tujuan hidup, untuk apa hidup, dan apa yang mesti dilakukan dalam hidup. Syukur kita termasuk orang yang Allah beri petunjuk dan dituntun, sehingga kita mengerti kita ini hidup untuk apa, mengapa kita dihidupkan, apa yang mesti kita lakukan dalam hidup, setelah hidup ini kemana, dan pun telah dijelaskan kepada kita apa gambaran nanti yang akan terjadi setelah meninggalkan pentas kehidupan dunia ini, itu meninggalkan dunia. Sudah ada gambaran-gambaran di kita. Walaupun terkadang kita sering dan acap juga tenggelam dalam keasikan hidup, cuma kita tidak lupa sama sekali, alhamdulillah lah. Jangan sampai kita hanyut, larut, tenggelam dan terbenam dalam kebatilan yang menyia-nyiakan ini. Mari kita bayangkan orang yang sedikit pun tidak ada pikirannya atau kepercayaannya adanya kehidupan setelah mati, adanya hari pertanggungjawaban, yang mereka memahami hidup hanyalah sekarang. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Yang hidup ini yang sekarang adanya. Di sini kita mati, di sini kita hidup, di sini kita hidup, di sini kita mati. Kalau sudah mati habis. Berarti mereka berbuat hanyalah untuk hidup. Tidak ada terlintas di pikiran mereka setelah hidup ini kemana, karena mereka tidak punya keyakinan. Makanya kita yang sudah Allah beri keyakinan, kepercayaan itu pelihara. Kembali kita diingatkan dalam ayat-ayat, jangan terpesona, jangan tergoda, jangan terpedaya, jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini yang sifatnya matanya gurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, mata'un qalil, wa gharrathumul hayatud dunya. Banyak ayat mereka diperdaya, mereka ditipu, mereka dilalaikan, mereka dilengahkan oleh kehidupan dunia. Bukan berarti membenci dunia, tapi jangan lalai, jangan lengah, jangan terpedaya, jangan tertipu, jangan hanyut dan larut. Karena kamu bukan orang dunia, kamu hanya mampir dan singgah di dunia, sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Termasuk kita ini yang sudah umur yang sudah diambang sore lah, atau sudah sore, bukan diambang lagi, atau sebentar lagi tenggelam matahari. Jangan lupa, dunia pasti kita tinggalkan dan kita akan melanjutkan perjalanan. Jangan sampai kita menjadi orang yang yal'abun. Fawailu yawma idil lil mukaththibin alladzina hum fi khawdi yal'abun. Orang-orang yang mereka asyik dalam pembicaraan batil, yang bermain-main dalam pembicaraan batil, perbuatan batil. Kadang-kadang balik-alik sebentuk kerja orang. Kemarin saya dengar sama lah pendengar kita, ilmu kita kan sama dalam media ini. Bersendiwara kata beliau. Saya katakan pesta demokrasi ini bersendiwara. Ini memang sendiwara. Beliau yang bikin sendiwaranya. Tapi kaji kita itu saya juga tidak paham. Kembali kita sini. Yauma yud'auna ila nari jahannama da'a. Da'a itu menolak, mendorong dengan sangat keras. Datang dia dorong, didorong sangat keras. Da'a ya doa.
Mau datang, mau tiba, mau sampai dikeras. Jangan sampai datang, jangan sampai tiba. Namanya da'a yadu'u. Nanti hari di mana mereka itu didorong dengan sekeras-kerasnya ke dalam neraka jahanam. Didorong sekeras-kerasnya. Da'a itu kan menunjukkan betul-betul itu. Tiba waktunya, tiba saatnya. Azab yang pasti terjadi itu, dan mereka betul-betul mencicipi, merasakan azab itu. Setelah terjadi kegoncangan langit, gunung-gunung seperti itu, di mana ketika itu mereka merasakan sekali kecelakaan, kesengsaraan. Itu orangnya begini dalam kehidupan dunia, bermain-main. Nanti mereka akan didorong dengan dorongan yang sangat keras menuju jahanam. Kenapa didorong? Kenapa didorong? Salah satu ayat mengatakan begini. Falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah. Falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah. Az-zabaniyah zabnu. Secara bahasa di zaman itu ya sama dengan ini. Menunguan, menundo. Dikatakan malaikat-malaikat penjaga jahanam itu dengan zabaniyah karena siapapun yang berada di tepi-tepi jurang-jurang didorong ke dalam. Nama zabaniyah, malaikat-malaikat pendorong. Didorong, yuda'u. Kenapa didorong? Ya siapa yang mau masuk neraka? Tanya saya. Ada yang dengan ikhlas masuk neraka? Kini no yang ngecian. Kalau kau masuk neraka, kemudian masuk neraka nah. Kan kini. Ketika mereka dihadapkan ke neraka, dan ketika mereka berada di tepi neraka, di jurang neraka, mana ada yang mau menghambur ke dalam seperti mambu di angin? Tak ada orang. Sangka yang saya tidak ada orang mampu langsung, cuba-cuba oleh tepi. Mereka dilempar, didorong. Ada nanti yang namanya ulku, dilempar. Ada yang ketika yuzam al-hutama wa ma adraka mal. Nanti mereka akan dibuang. Dibuang, dilempar. La yumbadanna fil hutama. Itu yumbadan itu dibuang betul. Dengan menjijikkan, dibuang. Kan nabada itu membuang ke belakang. Mereka dibuang. Berkelompok-kelompok. Iyalah berkelompok-kelompok. Masuk neraka kan tidak sendiri bersama-sama. Kita baca dalam tafsiran surat Maryam itu, dikelompok-kelompokkan sama dengan laku. Ya, kufur sama kufur, syirik sama syirik. Begitu, masing-masing punya bendera dan punya kepala, punya pemimpin. Nah, Fir'aun pemimpin orang yang sejenis dengannya. Dalam apa? Dikatakan Fir'aun itu adalah pemuka tokoh daripada Fir'aun yang lainnya. Dan pemuka bagi orang yang sama dengan Fir'aun. Pemuka bagi anggota-anggota anak buah Fir'aun. Contohnya begitu. Jadi ketika mereka datang berkelompok, Zumara, setiba di tepi jahanam, ditanya dulu, alam ya'tikum dulu kan? Alam ya'tikum. Apakah tidak datang kepada kamu Rasul, pemberi peringatan? Apakah kepada kamu dulu tidak dibacakan kitab-kitab Allah dan begini. Jawaban mereka sama, bala, ada. Datang kepada kami dulu Rasul, pemberi peringatan. Kepada kami ada dulu dibacakan ayat-ayat Allah dan seterusnya. Kami tidak nerima, nolak, tidak percaya, tidak menggubris. Fa'tarafu bidzambihim. Ketika itu baru mereka mengakui kesalahan mereka, dosa-dosa mereka dan segala macam, nyesal.
Ya, tidak ada cerita lagi, baru didorong. Nah, bagaimana gambaran dorongan ini kita tidak tahu, saya tidak tahu. Yang jelas mereka dalam kitab Al-Hayatul Akhirah, dari mahsyar, dari persidangan menuju ke neraka itu, mereka, indera mereka tidak berfungsi. Indera mereka tidak berfungsi. Kalau di dunia, dari ruang sidang pengadilan menuju sel tahanan ya, atau penjara, mereka di akhirat nanti jadi sidang pengadilan selesai, lalu mereka diarahkan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, langsung diarahkan menuju neraka dalam keadaan indera mereka tidak berfungsi. Setiba di tepi jurang neraka, nanti baru Rabbana absarna sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Mereka difungsikan lagi penglihatan mereka, pendengaran mereka. Ketika itulah mereka menjerit-jerit, meminta-minta untuk kembali. Tapi bukan nasi telah menjadi bubur. Nah, iko bubur lah jadi bubur. Kalau nasi lah jadi bubur, tinggal ambil gulai, sudah gulai paku. Inilah penyesalan yang tidak berguna, karena mereka sudah sampai ke tepi jurang neraka, dan neraka itu sudah mulai melirik mereka. Dalam surah Al-Muluk dikatakan hampir meledak, hampir pecah neraka itu melihat mereka. Dan ketika neraka melihat mereka, neraka itu menjerit. Dalam surah Al-Furqan, menggerum dengan dahsyat. Baru ditunda, didorong ila nari jahannam da'a hadihi. Inilah dia. Kata-kata hadihi kan penunjuk dekat itu. Kalau bahasa konohah. Hadihi penunjuk dekat. Kenapa? Dulu mereka kan menentang masuk neraka. Ada yang meminta ingin masuk neraka, menentang neraka. Dikatakan inilah neraka. Hadihi nar, dalam ayat lain hadihi jahannam. Inilah dia neraka ketika neraka itu sudah ada dan mereka sudah berada di tepi jurang neraka. Allati kuntum biha tukadzibun, yang kuntum, yang dulu dalam kehidupan dunia kalian selalu mendustakan, tidak mempercayai. Yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar alaysa hadha bil haqq. Saat ketika mereka dihadapkan, dipampangkan ke neraka, orang-orang kafir ini dikatakan alaysa hadha bil haqq, bukankah ini kebenaran? Alaysa hadha bil haqq? Qalu bala, betul. Betul wahai Tuhan kami. Untuk itu kalian fadhuku. Qala fadhuqul 'adzab bima kuntum takfurun. Sekarang masuk kamu ke dalam. Itu surah Ahqaf, surah Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 34 salah. Bukankah ini kebenaran? Iya. Jadi setiap orang yang masuk neraka pasti ditanya dulu. Dengan catatan pintunya belum dibuka. Kita tambah setengah menit. Pintunya belum dibuka. Jahannam itu pintu gerbangnya dibuka setelah sampai calon penghuni di situ. Dalam surat Zumar itu, hatta idza ja'uha futihat, hingga mereka apabila telah sampai situ baru dibuka. Berbeda dengan surga. Kalau surga enggak, hatta idza ja'uha wa futihat, sementara pintunya telah dibuka di surga, pakai waw. Waw itu hal. Dalam keadaan pintu surga sudah lama terbuka menunggu kedatangan penghuninya. Kalau neraka pintunya dibuka setelah penghuninya berada di situ. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Sampai di situ dikatakan ini dia neraka. Hadhihi nar, hadhihi jahannam. Dalam surah Ar-Rahman juga bilang begitu kan?
Dikatakan surah Aman, inilah hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yutufuna bainaha wa baina hamimin an fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Intinya mereka sudah berada di hadapan neraka, lalu dipulihkan lagi indera mereka bisa melihat, bisa mendengar, bisa ngomong. Yang dulu kamu tidak percayai, kamu dustakan, dan kamu jadikan bahan olok-olok dan permainan. Inti kaji kita sesubuh ini, pertama, kecelakaan, kesengsaraan lah, azab dan sisalah bagi siapa saja yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan, tidak percaya adanya kehidupan akhirat, sehingga mereka tidak bersiap. Satu. Yang kedua, orang ini adalah orang yang asyik, hasyik, larut, hanyut, tenggelam dalam segala macam kebatilan yang melalaikan, melengahkan. Itu dua. Yang ketiga, nanti waktunya sampai, tiba waktunya, bahwa mereka yang mendustakan, tidak percaya kepada apa yang disampaikan itu, tiba saatnya mereka didorong sekeras-kerasnya ke neraka. Maka ketika itu dikatakan mereka, inilah neraka. Untuk hal ini Allah bersumpah dengan lumia sumpah, Wat-Tur wa kitabim mastur. Ini pasti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang yakin, yang percaya, orang yang tidak hanyut dan larut dalam kehidupan dunia, karena dunia kuwale, dunia bakecihe. Nanti dipertuturkan dunia ini menggelepe kita semua. Dunia sifatnya sementara dan kita hidup dunia sementara. Kita tidak meninggalkan dunia, tapi jangan hanyut dan larut dengan dunia. Apalagi bagi orang yang sudah agak mulai menguning, tiba di tanam-tanaman, sudah mulai menguning, melayu, sebentar masih itulah. Agi amilah ke orang 2024 besok. Guru saya baru nak kepai ni. Dan nasi lo 2024. Itu kecil bos. Sekian. Diakhiri, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.